Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Ira Melani yang akan membantu mengkonfirmasi hasil talent mapping assessment Ananda. Sebelum kita masuk kepada hasil talent mapping, izinkan saya untuk menjelaskan surah Al-Isra ayat 84. Ya, dalam surah Al-Isra dikatakan bahwa setiap orang berbuat menurut bentuk dirinya masing-masing. Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih terpandu jalannya. Setiap manusia memiliki syakilah, bentuk diri, sifat, kepribadian, kecenderungan berperilaku. Setiap manusia memiliki sabilan, jalan hidupnya yang unik. Izinkan juga saya menjelaskan terkait dengan bakat. Bakat adalah karakteristik alami yang positif, sumber produktivitas serta keunggulan ada dalam diri seorang manusia sejak lahir. Bakat adalah bawaan, dapat diamati dari cara berpikir, merasa, dan berperilaku yang alami serta konsisten, sehingga mudah dikenali dalam berperilaku sehari-hari. Bakat adalah perilaku spontan dan alami yang muncul sehari-hari. Bawaan otentik sudah ada sejak lahir, unik, permanen, memiliki motif yang spesifik dan positif, menggambarkan kebutuhan psikologis, membutuhkan pemenuhan setiap hari, sehingga mendorong untuk beraktivitas dan dapat diukur tingkat kekuatannya, sehingga menunjukkan potensi diri dan sumber produktivitas hidup. Ekspresinya berkembang seiring pengalaman dan pendewasaan diri dan tujuan penggunaannya dipengaruhi karakter moral. Lalu apa itu kekuatan? Kekuatan adalah aktivitas produktif yang dapat kita lakukan dengan mudah, menyenangkan, berkualitas tinggi, dan menghasilkan manfaat 4E. Enjoy, easy, excellent, dan earn. Aktivitas produktif yang jika makin ditekuni dan makin lama dikerjakan, kita merasa semakin kuat. Aktivitas produktif yang mampu kita lakukan dengan kualitas unggul dan konsisten sehingga dapat diandalkan oleh orang lain atau oleh perusahaan. Excellent, near perfect performance. Practice your potential makes perfect. Apakah ada hubungan antara bakat dan kekuatan? Setiap sifat secara alami akan menimbulkan daya dorong yang menggerakkan kita untuk melakukan aktivitas tertentu. Bakat menjadi sumber dari spontanitas dan kepuasan yang muncul saat melakukan aktivitas yang selaras. Bakat memberikan daya penguasaan besar sehingga sesuatu aktivitas yang selaras dengan bakat bisa dengan cepat dikuasai hingga betul-betul unggul. Bakat menghasilkan kekuatan dan kekuatan menunjukkan bakat terpendam. Seperti ini gambarannya ya. Ada bakat, kemudian potensi kekuatan, dan menghasilkan kekuatan. Baik, di dalam talent mapping assessment akan ada urutan dari 1 sampai dengan 34. Ya.
Deskripsi bakat 1 sampai dengan 7 adalah pola pikir perasaan atau perilaku yang paling kuat dorongannya, paling sering muncul, paling spontan, paling cepat, dan paling mudah muncul, dan paling mendatangkan kepuasan. Urutan 7 terbawah dari nomor 28 sampai dengan 34 adalah bakat lemah, di mana makin lemah, makin jarang muncul, makin membutuhkan energi untuk menggunakannya, melelahkan, dan menyisakan emosi tidak nyaman atau negatif. Mari kita lihat gambar berikutnya. Ini adalah peta bakat, di mana yang berwarna merah dan sebelum masuk ke warna merah, masing-masing tema bakat diberi petunjuk warna pada sisi depannya. Adapun arti pewarnaannya adalah sebagai berikut. Warna merah menandai bakat urutan 1 sampai dengan 7. Warna kuning menandai bakat urutan 8 sampai dengan 14. Dan warna putih menandai bakat urutan 15 sampai dengan 20. Warna abu-abu menandai bakat urutan 21 sampai dengan 27. Dan warna hitam menandai bakat urutan 28 sampai dengan 34. Ke-34 bakat dipetakan dalam 4 buah kelompok bakat, yaitu striving, thinking, relating, dan influencing. Perhatikan sebaran warna pada peta bakat Ananda, apakah lebih banyak terdapat pada kelompok striving, thinking, relating, atau influencing. Pengelompokan bakat pada masing-masing kelompok menandakan seberapa kuat kelompok tersebut mempengaruhi karakter bakat Ananda. Kita akan melihat yang selanjutnya terkait dengan potensi kekuatan. Ya, berikut adalah terkait dengan potensi kekuatan. Analisa ini dibuat berdasarkan bakat dominan pertama urutan 1 sampai dengan 7 dan 7 bakat berikutnya urutan 8 sampai dengan 14. Dengan memperhitungkan pengaruh dan bakat yang tidak dominan urutan terbawah, di bawah ini disampaikan 14 potensi kekuatan Ananda. Berikut adalah Strength Cluster Map. Strength Cluster Maps ini adalah dilihat dari warna-warnanya. Mari kita lihat. Warna-warna yang tertera di Strength Cluster Map itu mengartikan seperti apa. Ya, warna merah adalah menandakan potensi kekuatan atau dominan. Sedangkan kuning adalah potensi kekuatan sedang. Putih potensi kekuatan yang netral. Dan abu-abu potensi yang lemah atau potensi kelemahan sedang. Sedangkan yang hitam adalah potensi paling lemah. Di 3 dimensi pembentuk minat atau pengakuan ada otak kiri, otak kanan, dan motivasi. Otak di yang sebelah kiri ada yang di bagian atas kita namakan adalah thinking, dan otak kiri yang bagian bawah disebut dengan reasoning. Otak kanan yang bagian bawah atas adalah generating ID. Otak kanan bawah ada yang disebut dengan memimpin atau mempengaruhi,
disebut dengan hetman, kemudian menolong atau mengembangkan networking, kemudian melayani atau merawat servicing. Motivasi ada dalam ruangan atau indoor disebut dengan elementary, dan luar ruangan atau outdoor. Dan di situ ada singkatan PSP. PSP adalah Personal Strength Potential, berasal dari bakat, dan PSS, Personal Strength Statement, berasal dari minat atau pengakuan. Demikian informasi yang disampaikan sebelum kita menggali apa yang ada dalam bakat Ananda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.